Mute audio. Ini kok cuma berempat? ber-30, bukan berempat. ber-30. Halo Bu Elisa. Pagi, Bu. Siang, bukan pagi, sudah jam 11. Oh iya. Siang, Bu. Ya, selamat siang. Saya tak share screen dulu. Sik. Penjual makanan rawon tumba, cobain kopi ini. Jadi aman. Jadi aman. Dan sebenarnya jadi ketentuan. Dan yang mudah. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Walaupun judulnya pertemuan kedua, sejujurnya dan sebenar-benarnya itu isinya adalah pertemuan 3. Judulnya saja yang keliru. Ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman. Siapa yang tidak hadir hari ini? Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang Bu. Sepertinya hadir semua. Selamat siang. Hadir semua ya? Hadir. Oke. Posisi di mana teman-teman? Di rumah, kosan, Bu. Di kos, Bu. Di kamar, Bu. Lagi keluar Bu, soalnya di rumah Matlis. Di rumah nggak ada sinyal, nggak ada wifi. Iya, Matlis. Itu kita biar cerah.
Oi, hah? Apa? Apa? Toples? Ya. Ora nek diterke siji ki apa? Nah, teman-teman, eh kita mulai perkuliahan siang hari ini. Mohon maaf perkuliahan kita lakukan secara online dalam minggu ini karena melihat kondisi Jogja yang diprediksi hari Senin itu akan ramai karena adanya apa namanya demo begitu ya. Tapi faktanya tidak seperti yang kita khawatirkan, sangat kondusif di Yogyakarta sehingga kemungkinan besar kita minggu depan sudah bisa balik offline gitu ya. Teman-teman kalau suruh milih online sama offline pilih mana? Offline dong. Offline, Bu. Offline, Bu. Bu. Kenapa? Bisa ketemu Ibu. Lebih Halo, bertemu Bu Elisa. Allah. Kalau ketemu tuh semangatnya nyalur, Bu. Oh gitu, energinya tuh nyampe Iya. ke kalian ya. Iya, Bu. Bener banget. Kalau gini kan dibatasi layar laptop, jadi kan nggak nyampe begitu ya. Sama kalau saya juga suka offline karena interaksinya kelihatan, saya bisa lihat muka teman-teman, nggak hanya melihat layar begitu ya. Dan kelas tuh rasanya lebih hidup gitu, nggak bosenin. Kalau kayak gini kan ada yang nyambi umbah-umbah, isah-asah gitu kan, mangsa atau ngapa kan kita juga nggak tahu kan, jadi kayak ngomong sendiri gitu ya. Nah, teman-teman kita kemarin sudah belajar terkait dengan 12 ketentuan umum atau istilah atau definisi yang harus teman-teman kuasai. Begitu ya. Saya sudah mandi loh ya, sudah lipstikan loh. Cuma rambutnya saya cepol memang karena sumuk. Nah, sekalipun online di rumah ya tapi tetap mandi dan dandan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar dari wisata, perbedaan ya, saya review sebentar. Dari wisata, pariwisata, kepariwisataan, wisatawan, destinasi wisata, daya tarik wisata, banyak sekali. Usaha pariwisata, pengusaha pariwisata, ada 12 definisi yang kita pelajari minggu lalu. Saya pikir itu kita bisa nyampe banyak gitu ya. Ternyata satu slide aja dengan berbagai definisi itu aja sudah lama. Karena saya ya core-nya itu, tapi kan saya beranak pinak menjelaskan lagi. Nanti yang sekali ini juga begitu ya. Kalau kemarin sudah, loh kok raiso? Loh kok raiso? Loh, raiso, gak gelem. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa ada 4 unsur yang harus teman hafalkan, itu sudah saya pernah tulis di papan tulis. 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Ada 4 pilar ya, yang teman-teman harus hafal ya. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada industri, ada destinasi, ada pemasaran, ada kelembagaan. Nomor 1 dan 2 tidak usah kita bahas lagi. Industri pariwisata dan destinasi nggak perlu kita bahas lagi, itu sudah kita bahas minggu lalu. Ada istilah-istilahnya itu. Nah, yang kita bahas itu nomor 3 dan 4. Pemasaran pariwisata. Apa itu pemasaran pariwisata? Apa itu pemasaran pariwisata? Tempat wisata itu apa? Penjualan produk dan jasa wisata. Penjualan, memperkenalkan gitu ya, memasarkan, branding gitu ya. Betul. Apalagi pendapat yang lain? Konten, Bu. Konten. Nah, teman-teman, dalam aspek pemasaran pariwisata ini, segala sesuatu upaya yang dilakukan untuk mengenalkan, mempublikasikan potensi yang ada, gitu ya, melalui media apapun, gitu, sosial media lah dan macam-macamnya. Bahkan ini sudah jadi deputi tersendiri. Ada deputi kelembagaan pariwisata, ada deputi industri pariwisata, ada di kementerian ya ada deputi yang mengurusinya tentang pemasaran pariwisata. Nah, teman-teman, apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui dinas pariwisata dan sebagainya
pada level, nah ini saya nggak sukanya ya. Saya sukanya di kelas itu kan sambil pegang spidol gitu ya. Saya sambil pegang spidol, itu bisa orek-orek. Lah ini pegangnya apa? Pulpen. Saya nulis pun kalian nggak tahu nanti hasilnya kayak apa gitu. Tapi di sana kan pegang spidol, ret-ret-ret, kamu bisa nanti menuliskan. Karena saya cuma menunjukkan PowerPoint ya, kalau cuma poin-poinnya saja, kembang bunga-bunganya saja, padahal intinya itu ya di penjabaran itu tadi ya. Ya, kalau kita ngomongin pemasaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Provinsi dan Kabupaten ini dengan membentuk BPD. Apa itu BPD? Bank Pemerintah Daerah. Betul enggak? BPD itu apa? Nah, sesuai dengan judulnya pemasaran, tapi ini ya. BPD itu Badan Promosi Daerah. Jadi dia tugasnya apa? Mempromosikan. Jangan salah, hanya untuk pemasaran, hanya untuk promosi, untuk mengenalkan daya tarik itu kita budgetnya tuh cukup tinggi. Termasuk dalam level internasional. Ya, itu cukup tinggi. Contohnya yang bisa kita pakai, sekarang mari kita lihat. Kamu tahu tempat-tempat wisata di Yogyakarta itu lihat apa teman-teman? TikTok. TikTok, TikTok, apalagi? Instagram. Instagram. Apa Instagram apa yang kamu follow yang terkait dengan wisata? Info Jogja. Info Jogja kan macem-macem ya, nano-nano ya, kecelakaan Iya ya, sih. kegagalan. Apa? Instagram apa? Siapa yang ingin ngikutin Humas DIY? Instagramnya. Ibu. Apa namanya? Asita Apa? Jogja. Ya, bisa. Tapi yang biasanya itu boleh, itu juga bisa. Tapi biasanya yang mengenalkan daerah wisata baru maupun lama atau yang lagi hits di Yogyakarta, itu biasanya Dolan Jogja. Dolan Jogja itu banyak mengenalkan terkait dengan wisata yang ada di Jogja. Baru maupun lama gitu. Ya, atau rebranding lagi, nah kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu dalam level lokal gitu ya. Medianya dilakukan banyak, bisa pakai TikTok, bisa pakai Facebook, Instagram, macam-macam. Twitter gitu ya. Nah, salah satu yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait atau dinas pariwisata dan kementerian itu menggandeng juga orang-orang yang hobinya berpergian, di mana followernya cukup banyak, influencer gitu ya, travel blogger gitu ya. Yang di mana nanti setelah perjalanan mereka menuliskan. Setelah perjalanan itu mereka menuliskan sejarah segala sesuatu terkait dengan kondisi wisata tersebut. Gitu. Nah, teman-teman, kalau kamu punya kemampuan menulis yang baik, saya bilangnya bukan sempurna ya, baik, rapi gitu tulisanmu, punya editnya bagus, fotonya bagus, kamu bisa. Itu menjadi salah satu sumber penghasilanmu, itu bisa. Menulis konten terkait dengan turisme, tapi konsisten. Tentang wisata itu konsisten terus kamu menulis soal wisata. Gitu. Ya. Contohnya lagi, kalau saya melakukan penerbangan ke Indonesia Timur, kemana begitu ya, biasanya yang saya lakukan di pesawat itu tidak hanya main HP ya, main HP itu kan kadang bosen. Wifi-nya kan juga nggak ada, paling ya nggak apalah. HP saya pun juga nggak ada gamenya, jadi nguplang ngupload di pesawat itu. Biasanya saya lakukan adalah membaca majalah yang ada di dalam pesawat. Teman-teman tahu isinya apa? All about Indonesia. Potensi wisata di Indonesia. Di NTT apa ada? Di NTB ada apa? Di Likupang ada apa? Di Banjarmasin, dan sebagainya. Dikemas dengan bahasa komunikatif yang cantik dan rapi, mudah dipahami oleh pembaca, didukung dengan foto yang menarik. Jangan salah, itu menghasilkan uang. Kamu kok bisa sampai perputaran masuk di level itu, tulisan-tulisan kayak gitu di levelnya mereka, itu jadi penghasilan itu teman-teman. Gitu. Satu kali terbit edisinya berapa, tergantung medianya apa. Yang kita bikin surat aja, bikin berita aja kadang dibayar.
Gitu. Ada yang bayar, ada yang dibayar ya. Kadang kan kita butuh dibayar, kadang kita yang bayar gitu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian itu tadi tentang pemasaran ya. Kalau dalam level internasional, Kementerian Pariwisata juga melakukan pemasaran dengan cara apa? Tabletop. Tabletop itu suatu agenda di mana memperkenalkan destinasi wisata Indonesia dengan mengundang buyer and seller. Itu tabletopnya di negara mana? Jadi ada pertemuan antara buyer dan sellernya. Yang jual siapa ya? Orang-orang biru. Calon buyernya siapa ya? Orang-orang asing yang nantinya akan pergi ke Indonesia. Itu salah satunya. Salah duanya itu adalah Kementerian Pariwisata bahkan sampai mengeluarkan uang miliaran hanya untuk promosi dengan menempelkan logo Wonderful Indonesia. Atau kalau enggak nyetel beragam budaya, indahnya Indonesia. Ada lagu itu, terus ada gambar-gambar Indonesia itu ya. Ditampilkan di New York, di apa jenenge jalan yang cukup ternama di sana, pakai TV apa Videotron kayak gitu ya, tampilkan. Nah, itu juga sudah mahal. Sekelas Luna Maya aja nikah dapat ucapan dari Blackmores itu. Blackmores ya, produk dari Australia. Dan itu tidak murah. Simbiosis mutualisme. Produk Blackmores-nya jadi terkenal. Luna Maya-nya dikasih ucapan di Videotron besar yang bisa dilihat banyak orang. Nah, itu kan bagian dari pemasaran. Pemasaran produk itu sama, kita juga pakai kayak begitu. Di negara-negara sana. Pakai Videotron, kalau nggak Videotron ya tempel ke nengon base gitu ya. Wonderful Indonesia, gambarnya Reok. Wonderful Indonesia, gambar Borobudur, kayak gitu. Itu salah satu cara mengenalkan Indonesia ke dalam tingkat dunia. Itu. Ya. Next, kelembagaan. Kalau kita bicara terkait kelembagaan, itu ada pemerintah unsurnya, ya dari masyarakat itu juga ada LSM ya, yang dari masyarakat itu bisa LSM, kemudian bentar. Mantep. Satu LSM, dua Pok Darwis, MPI masyarakat sadar wisata kayak gitu. Itu bagian dari lembaga yang aktif gitu ya dalam aktivitas pariwisata dan kegiatan wisata. Kemudian dalam kelembagaan itu ada juga akademisi. Siapa itu akademisi teman-teman? Siapa itu akademisi? Orang yang bekerja pada bidang pendidikan. Betul. Akademisi itu orang yang bekerja dalam dunia pendidikan. Contohnya siapa? Bu Elisa itu akademisi. Dosen. Dosen. Nah, guru, dosen ya, itu akademisi. Dosen lah ya, akademisi. Pula kalau pegawai hotel, pegawai biro, pegawai HPI itu maksudnya apa, Bu? Akademisi atau apa, Bu? Bukan. Mereka praktisi. Beda. Mereka adalah praktisi, sedangkan kita akademisi. Saya ya akademisi. Kenapa? Karena akademisi dia menang di theoretical framework-nya itu menang. Scientific-nya dapat. Theoretical framework-nya dapat, scientific-nya dapat. Dah. Tapi untuk praktikal terkadang dia tidak bisa. Ya, karena dia menangnya di level theoretical. Praktikal itu zero. Beda sama orang praktek, orang lapangan. Dia tahu kondisinya begini-begini, tapi secara teoritis mereka tidak bisa. Gitu ya. Itulah pembedanya. Beda lagi kelembagaan. Nah, ini macamnya itu cukup banyak. Gitu. Kalau yang dari levelnya kelembagaan. Tuh, ya. Next. Nah, kawasan strategi itu sendiri kemarin
ada mahasiswa. Laporan kegiatan KKN. Oke. Oke, laporan kegiatan KKN. Next, kawasan strategis itu sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa ada sumber daya pariwisata alamnya, budayanya gitu ya, sudah kita sampaikan terkait dengan kawasan strategis. Kemudian potensi pasarnya ada. Kemudian di mana di kawasan strategis itu berperan juga sebagai pemersatu bangsa gitu. Ya. Walaupun kenyataannya KS kawasan strategi pariwisata itu kadang tidak proper, tidak memenuhi jelek gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting itu ada dukungan dari kesiapan masyarakat. Masyarakatnya itu siap. Loh, Maharani ki kok gambare panda bareng ngono wong lanang ki sapa wi? Maharani Anggraini ini. Kepencet Bu, mohon maaf Bu. Itu siapa laki-laki tadi itu? Saya langsung shock ini. Namanya Maharani kok gambare lanang. Gitu ya teman-teman. Kesiapan, dukungan dari masyarakat itu penting. Kenapa ya? Karena kayak mereka yang memiliki lahan, penguasa lahannya. Kalaupun lahan itu dimiliki oleh pemerintah daerah, kemudian oleh kas desa, tetapi kan yang tinggal di dalamnya, di sekitarnya itu kan adalah masyarakat. Ya, masyarakat lokal. Jadi kan mereka harus dilibatkan. Itu terkait dengan kawasan strategi. Ya, jangan lupa poin keempat, kita juga perlu menjaga fungsi dari daya dukung lingkungan hidup. Dalam bahasa Inggris namanya adalah carrying capacity. Nanti saya ajari cara menghitungnya carrying capacity itu kayak gimana. Wis kasih semua ilmunya. Jadi dalam satu kawasan wisata gitu ya, dengan luasan tertentu, orang itu butuh ruang geraknya berapa. Jadi dalam satu hari itu bisa dikunjungi oleh berapa orang. Itu ada. Hitungannya ada. Tapi tidak di sekarang, di nanti. Di mata kuliah perencanaan pariwisata. Ketika kamu merencanakan suatu lokasi wisata. Nah ini kan mata kuliah kita apa? Terkait dengan kebijakan. Beda. Supaya nanti teman-teman nggak bingung, nggak bias. Beda. Itu ya. Nah, next yang berikutnya. Yang berikutnya terkait dengan usaha pariwisata. Nah, kita tidak perlu lagi bahas yang nomor 1 dan yang nomor 2. Ada 14 ya, ada 14 usaha pariwisata. Yang A, daya tarik wisata, dan B, ini loh saya nggak sukanya online tuh. Mahasiswanya ngantuk, dosennya yang ngantuk, itu saya nggak suka gitu ya. Sama-sama ngantuk gitu lah ya. Usaha pariwisata. Daya tarik sudah tidak perlu, kawasan nggak perlu. Sekarang kita bicara ke nomor C. Jasa transportasi wisata. Jasa transportasi wisata apa saja yang bisa masuk usaha pariwisata, teman-teman? Contohnya apa saja, teman-teman? Bus, pesawat, kereta, terus taksi, Kapal. Nah, kapal yang laut, disebut tadi baru darat. Bus, pesawat, kereta api, Pesawat. taksi, kapal laut, Ferry. kapal laut, Kapal selam. kapal selam, Roro. apa? Kapal Roro, Bu. Pororo. Roro. Kapal Roro itu kapal apa ya? Yang buat dayung-dayung itu ya? Buat penyeberangan nih, Bu. Itu di Kepri biasanya. Oke. Ya, kalau kita ngomongin terkait dengan jasa transportasi wisata itu bisa 3 aspek alam jasa transportasi wisata itu yang bisa dari darat, laut, dan udara. Darat itu tidak hanya bicara soal bis, minibus, kereta api, mobil pribadi, taksi. Tapi jasa transportasi. Ojol bisa nggak, Bu? Apa? Ojol. Oh, enggak, beda itu.
Beda, beda. Bukan itu. Jasa transportasi bukan. Apalagi selain itu yang darat? HIS. Penyewaan mobil-mobil mewah. Gitu ya. Penyewaan mobil-mobil mewah. Loh, Bu, kenapa mobil-mobil mewah? Ya karena mobil-mobil mewah itu ya, kita tahu kadang ada wisatawan yang tidak mau pakai mobil biasa. Dia maunya dijemput pakai mobil Alphard, Innova, dan lain sebagainya itu ya. Limonse, itu di luar negeri. Jasa transportasi wisata loh, kita kan nggak ada. Limonse, tahu ya Limonse ya? Sedan yang gelondong dawa itu loh. Sedan yang gelondong dawa itu namanya Limonse. Ibu, Ya. kalau buat apa jasa transportasi wisata ini kan kalau di Malioboro tuh suka ada delman-delman ya yang nawarin jasa keliling Malioboro. Nah, itu termasuk jasa transportasi wisata nggak, Bu? Gini, kalau itu transportasi lokal. Gitu. Itu tidak bisa kita masukkan ke jasa transportasi wisata. Nah, kalau usaha jasa pariwisata dalam level transportasi itu yang dia bisa disewakan gitu ya. Yang kita bisa bikin usaha itu. Lah, kalau ini kan adalah milik perorangan. Si delman, si beca, itu kan perorangan. Nah, mereka bagian dari apa? Mereka bagian dari transportasi lokal. Gitu. Ya. Mereka Baik, terima bagian dari kasih, Bu. karena setiap daerah itu punya transportasi lokalnya beda-beda. Kita nggak punya bajai. Jakarta punya bajai. Ada lagi, saya lupa namanya, tebing tinggi. Saya ke tebing tinggi naiknya bukan becak, tapi bentor. Ya sama aja sebenarnya, becak motor. Tapi duduknya di samping, bukan depan belakangan, tapi sampingan kayak begitu. Itu sudah beda lagi. Gitu ya. Sifatnya yang apa? Yang bisa disewakan untuk jasa transportasi itu. Itu baru yang darat, belum laut. Laut itu bisa kapal pesiar, ya, bisa kapal speedboat, antar apa tadi yang dibilang anu tadi itu? Apa? Apa namanya? Kapal apa jenenge? Kalau tongkang bukan. Saya lupa. Tadi ada yang bilang cowok siapa namanya? Saya Siapa Bu, lah? Hah? ngomong. Roro. Ya, Kapal Roro. ya betul. Tuh ya. Tapi kapalnya kita lihat dulu. Nah, kapal pesiar itu bagian dari jasa transportasi juga, begitu ya, karena itu disewakan untuk kegiatan wisata, begitu. Nah, kapal pesiar yang ya, kapal pesiar yang mendarat atau sandar di Pelabuhan Semarang itu adalah biasanya wisatawan asing ya yang kapal pesiar itu ya. Mereka turun ke Semarang lalu melanjutkan perjalanan ke Borobudur. Ada dua pilihan paket. Orangnya bisa ratusan sampai ribuan. Mereka hanya sandar satu hari aja, pagi sampai sore. Kalau overtime dia sandarnya di pelabuhan itu, misalnya kelebihan 1 jam ya, overtime-nya 1 jam. 1 jamnya itu bisa sampai 70 sampai 80 juta overtime-nya. Kelasnya tuh udah kayak gitu. Bukan kayak kita kalau overtime parkir di mall gitu cuma 1.000 2.000, enggak. Itu bukan 1.000 2.000 lagi, tapi overtime jamnya itu bisa puluhan juta. Wisatawannya turun. Nanti di split, dibagi, terserah maunya mereka kemana. Singapura, Singapura, Semarang, atau ke Magelang. Kalau Semarang artinya ya kota tua dan lain-lainnya itu. Kalau ke Magelang, Borobudur. Selesai berwisata dari itu, balikkan lagi ke pelabuhan. Gitu. Jogja sudah ada pemainnya itu. Satu biro tuh megang itu. Setiap turun. Kantornya di Ring Road. Saya kenal sama ownernya. Dia nggak hanya punya jasa transportasi itu, tapi dia juga punya jasa hotel gitu ya. Nah, itu baru laut. Speed. Nah, speed itu juga ada kapal speed ya.
Ada kapal speed, ada kapal letoy. Speed itu kan berarti yang cepat gitu ya. Ada kapal yang letoy yang terbuat dari kayu. Ngek, 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 lama banget sampainya. Itu juga ada. Ya. Terus Bu, kalau yang di itu gimana Bu El, yang lagi heboh itu yang gini-gini itu loh, apa? Yang gini-gini itu loh. Pacu jalur. Pacu jalur itu termasuk jasa transportasi wisata bukan? Bukan. Bukan. Itu masuknya apa? Budayaan. Atraksi wisata. Budaya. Budaya bisa masuk. Attraction. Dia masuknya adalah attraction, sesuatu yang disajikan, ditampilkan, atraksi. Karena itu muncul sebagai festival ya, itu bagian dari budaya, bagian dari cerita gitu. Bagian dari attraction yang bisa dinikmati. Bisa ya bedain ya teman-teman ya. Bisa. Oke, mari kita lanjut. Kalau sudah ada jasa transportasi, ada jasa perjalanan wisata. Apa itu jasa perjalanan wisata? Travelnya, Bu. Travelnya. Travelnya. Nah, kalau tadi ngomongin kendaraannya, sekarang ngomongin travelnya. Jasa perjalanan wisata pun masih dibagi jadi 3 lagi. Ada BPW, ada APW, ada TO. Nih, saya harusnya nulis di papan tulis ini. Tapi saya nulisnya di kertas. Kalau sambil ngomong nggak sambil nulis tuh nggak afdol ngajar tuh ya. BPW itu apa teman-teman? Gimana, Bu? BPW? Bisnis perjalanan wisata. Itu jurusanmu. Oh, apa dong? Bisnis perjalanan wisata, ya nggak salah, betul. Tapi kan bukan B-nya itu kan bisnis. Tapi kalau di jasa perjalanan wisata, B-nya adalah Biro Perjalanan Wisata. Kalau APW berarti agen perjalanan wisata. Kalau TO berarti tour operator. Sama nggak tiga-tiganya itu? Sama nggak tiga-tiganya itu? Hah? Beda, Bu. Soalnya kan ada 3. Kalau sama ya 1, no. Nah, ya pinter, Rama kakak. Kalau kok sama, kenapa namanya beda itu? Apa bedanya biro perjalanan sama agen perjalanan wisata ya? Biro lebih besar. Biro lebih besar. Terus yang lebih kecil mana? Agen. Pembedanya apa? Kalau biro biasanya mengelola atau menjual paket wisata yang lengkap. Kalau agennya biasanya jual tiket-tiket gitu. Nggak tahu bener nggak? Nah, hampir. Kalau Kalau yang namanya biro perjalanan, dia berhak untuk membuat paket wisata sendiri. Boleh bikin paket wisata sendiri. Gitu, itu yang namanya biro. Gitu kalau ya. agen ini Bu, perantara berarti. Betul. Kalau biro itu boleh bikin paket sendiri. Dia mau rekanan dengan pesawat apa ya boleh, deposit itu boleh. Tapi kalau namanya agen, dia tidak boleh menjual paket sendiri. Gitu. Ya, kalau agen tidak bisa menjual paket sendiri. Tapi kalau agen itu ya hanya menjualkan paketnya orang lain. Jadi sebagai apa ya istilahnya? Perantara saja. Fasilitator. Hah? Fasilitatornya. Fasilitator perantaranya. Tapi dia boleh, Reseller. benar. Tapi dia boleh mengambil keuntungan dari situ boleh. Gitu, ya. Itu yang namanya apa tadi agen perjalanan wisata. Beda lagi sama tour operator, namanya kan operate. Tour operator, dia operate. Dia
tidak hanya menyediakan jasa perjalanan wisata, tapi juga dia menghandle, mengoperate sampai ke akhir, gitu ya. Itu namanya tour operator. Nah, kemudian kita masuk ke jasa yang berikutnya. Umum, disebut adalah jasa makan dan minum. Contohnya apa untuk jasa makan dan minum, teman-teman? Catering. Catering. Terus apa lagi? Restoran masuk nggak, Bu? Masuk, apa lagi? Kafe. Kafe. Masuk. Kedai. Masuk. Olip, Bu, olip. Nah, Oli masuk nggak? Masuk. Masuk, itu masuk. KFC, Food Oli, court. apa lagi? Food court. Food court, apa lagi? Warung, iya nggak, Bu? Warung ya, warung itu dodolannya apa? Kalau kamu cuma bilang Warung, warung, itu bisa juga warung warung kelontong. makan di pinggir jalan. Nah, kalau bilangnya warung ya kan itu macamnya, oh warung kelontong, nah, itu kan bisa. Beda lagi kamu bilangnya warung makan, oh jelas. Menyediakan makanan, kalau cuma warung itu kan bisa dodolan aqua galon, bisa dodolan sabun, kan beda. Ya, Kalau Indomaret bisa nggak, Bu? nggak bisa. Dia kan spesifikasinya bukan dimakan minum. Dia sudah kayak minimarket, nggak bisa, bukan. Yang dimaksud jasa makan dan minum itu nanti kita bahas satu-satu kok banyak. Yang termasuk jasa makan dan minum itu ya restoran, resto, kafe, rumah makan, klub, ya. Terus rumah makan itu kan termasuk rumah makan cepat saji kayak Olip itu ya, itu kan termasuk rumah makan cepat saji. Kayak misalnya di Bali itu beach club lah. Di klub itu kan nggak hanya menyediakan jasa minuman, tetapi juga jasa makan dalam bentuk cemilan atau main course maupun dia advertise aja, gitu ya. Itu bedanya. Nah, jadi teman-teman kalau mau buka usaha, kamu tinggal milih. Saya mau buka usaha, Bu Elisa. Jasa usaha pariwisata di bidang makanan dan minuman. Apa itu? Bu Elisa, saya mau buka kalau Sabtu, kalau Minggu pagi itu aja. Jualan di Sunmore pakai tenda portable. Itu ya, tenda itu nanti bisa dibongkar pasang itu. Jualannya setiap pagi. Nah, itu namanya bukan jasa makan dan minum. Beda. Bukan yang seperti itu maksudnya. Tuh, ya. Jadi teman-teman punya batasan yang jelas yang dimaksud jasa makanan dan minuman itu apa. Ya, bisa bedain lah paling enggak gitu. Kalau misalnya kayak KFC, lo KFC kan ya kode kayak oli gitu. Ya. Berikutnya adalah penyediaan akomodasi. Akomodasi itu apa, teman-teman? Tempat menginap. Tempat menginap. Bu, kenapa tidak disebut hotel? Lah kan akomodasi nggak selalu hotel. Sebentar. Penginapan. Ya, sebentar. Masjidnya dekat rumah bunyi. Agak sebentar. Bentar, kita tunggu sebentar ya. Tak mute-nya dulu.
Oke, mari kita mulai lagi. Sebentar, saya minum dulu. Nah, sekarang termasuk dengan penyedia akomodasi. Apa-apa saja yang termasuk dalam penyedia akomodasi? Hotel, penginapan, homestay, Baru dapat 3, apalagi? Yo, yang lain. Villa. Next. mansion, Dari Apa? Resort. Terus. Camping, Terus. camping, glamping. Camping. Terus. Guest house. 8. Next. Pinter Kapal ngono lho. pesiar. Hotel, Bu. Ayo, hotel mah disebut. Terus lagi. Yo, rumah 3 saudara, Rumah, Bu. rumah Apa? adat yang disewakan. Rumah ada yang disewakan. Nah, oke, saya sudah dapat dari teman-teman 10 ya. Ada hotel. Hotel tuh hotel non bintang dan bintang ya. Resort. Glamping, yang atas-atas dulu. Villa. Resort udah tadi ya. Terus motel. Motel, penginapan, losmen, homestay. Apalagi tadi? Kapal pesiar, iya nggak, Bu? Kapal pesiar itu bias nanti, soalnya dia transportasi dan akomodasi. Apalagi tadi? Oh. resort, mansion, Mansion, glamping sudah ya. Apartemen. Oh, apartemen hunian. Kalau apartemen itu bukan penyedia akomodasi tapi hunian. Ya. Ada Airbnb. banyak sekali penyedia akomodasi jenisnya. Tapi kan kadang kita bingung, iki jenis hotel opo, resort opo apa gitu kan kadang kita bingung. Yang paling enak dia apa glamping, ya udah namanya glamping itu kan camping yang mewah itu kan, glamping sudah kelihatan itu. Tapi kadang bingung, kenapa mereka menjustifikasi dirinya sebagai, menyebut dirinya sebagai resort, sebagai hotel. Apa bedanya resort sama hotel? Padahal dilihat sama hampir sama gitu ya. kalau resort itu biasanya adanya di pantai, deket-deket perairan. Kalau hotel tuh dia adanya di daratan, di tengah kota. Belum tentu, terkadang resort itu ada di pegunungan juga. Jadi tidak terkunci pada lokasi. Nggak terkunci pada dekat pantai. Buktinya kita, apa ya? Kalau misalnya yang di gunung tuh bukannya mansion ya, Bu? Resort juga ada. Jadi jadi bukan karena ada. location-nya. Oh, baik-baik. Bukan karena location-nya. Contoh, di Malang itu ada namanya resort super mewah. Saya sudah masuk ke situ, tapi nggak nginep. Duitnya nggak ada. Saya pun cuma survei. Namanya apa? Di Magelang juga ada. Itu mewah pakai banget. Namanya adalah Pelataran. Siapa yang nggak tahu Pelataran? Ya wajar, masih semester 1 gitu ya. Pelataran itu resort bintang. Mewah, mahal, pol-polan. Nah, nanti kalau kita masuk jurusan perhotelan akan dikulik satu-satu, ini bedanya apa, bedanya apa. Tapi paling tidak untuk saat ini teman-teman ini tahu dulu lah jenis-jenis usahanya apa. Jadi nanti kamu, oh saya mau bikin usaha aja Bu Elisa. Usaha hotel aja. Loh kamu nggak bisa justifikasi hotel toh. Indonesia tuh hotel 1 sampai 5, 7 belum ada. Dubai sudah ada ya. Kita Indonesia 1 sampai 5. Yang non hotel banyak. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya tadi sudah ada yang bilang apartemen Bu, enggak, apartemen itu bagian dari hunian. Nah, namanya penyediaan akomodasi hotel itu tidak untuk tinggal lama. Enggak untuk sebulan, 2 bulan, meskipun ya ada yang tinggal sampai sebulan, 2 bulan itu ada. Tapi kan namanya hotel itu kan hanya untuk beberapa saat. Beda loh apartemen, dia bisa sampai bertahun-tahun. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 6 bulan. Gitu. Kan jarang yang bisa stay lama di hotel karena memang per night-nya itu kan mahal.
Lalu yang kadang bikin bias lagi adalah apa? Kos-kosan. Ada nggak kos-kosan? Yogyakarta itu banyak sekali namanya kos-kosan harian. Harganya berapa? 150, 175. Harganya ternyata sama, hampir sama up and down dengan harga-harga hotel yang dijual di Red Door. Di satunya Red Door itu apa ya? Satunya Red Door itu apa ya? Aku lali ya. Red Door itu yang warna merah, yang biru itu Oyo. Oyo. Red Door, Oyo, apalagi ya? Airbnb. Itu Airbnb itu tadi ya. Harganya ternyata naik turunnya itu hampir sama. 150, 175 loh. Apa bedanya? Bahkan di kos-kosan yang katanya harian itu tadi bisa disewa per minggu. Fasilitasnya juga ada. Bahkan tidak jarang mereka menyediakan amenities. Loh, kok kayak hotel menyediakan amenities? Sikat gigi, sabun, tisu, dan lain sebagainya. Berarti itu kan fungsinya bukan hotel, bukan kos-kosan, Bu. Tapi kan fungsinya sebagai hotel. Nah, kadang pengusaha itu gitu caranya. Supaya apa? Supaya bayar pajaknya itu tidak mahal. Karena di klausul di KBBI, di KLBI, ruang lingkup pekerjaannya, di OSS-nya itu ya, KLBI-nya itu ya, itu jelas bahwa kalau hotel itu, kalau yang berbintang itu hotel itu memiliki resiko menengah ke atas. Sedangkan kos-kosan itu usaha berbasis resiko menengah ke bawah. Wes apa meneh Bu, saya pusing, nanti saya jelaskan. Terus kalian tuh harus bersyukur ya, ilmune dosane mampuh gitu ya. Tahu yang ini, tahu yang itu gitu. Nah, oleh sebab itu banyak sekali sekarang buka kos-kosan. Izin usahanya, ntar masih punya lagi. Soalnya rumah saya dekat sekali dengan masjid, cuma depan situ toh. Ntar. Oke, sampai di mana tadi? Ya itu tadi. Karena izin usahanya itu beda. Perizinannya itu beda. Jadi lebih mudah perizinan pakai hotel, pakai kos-kosan. Walaupun sebenarnya keliru, salah. Tapi kan pengusaha ya, yang penting saya tidak kena pajak tinggi. Nah, ya udah. Mau kayak gimana lagi? Gitu ya. Next adalah penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Contohnya apa? Entertainment ini. Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Ada lagi ya akomodasi, saya lupa namanya. Akomodasi itu sudah include pajak ya dalam harganya itu. Terus kemudian ada juga yang namanya motel. Motel itu artinya motor hotel. Yang model hotel itu yang bawahnya ada garasinya itu loh. Bawahnya ada garasi. Nah, itu namanya motel. Kalau Kalau resort, apa ya? Kalau misalnya Wisma itu masuk nggak buku akomodasi? Mau Wisma masuk. Losmen masuk. Losmen, Bedanya Wisma, guest house itu masuk. bedanya Wisma itu sama hotel tuh apa ya, Bu? Nah, bedanya Wisma sama kalau kita lihat satu-satu gitu ya. Bu, itu di Kaliurang itu ada penginapan, ada losmen, ada Wisma, ada guest house, ada banyak sekali, gitu. Kalau penginapan, losmen gitu ya, itu secara bangunannya aja sudah berbeda. Dia jauh harga. Layanannya tidak komplit seperti hotel, itu yang pertama. Harganya murah, itu yang kedua. Ketersediaan kamarnya pun tidak banyak. Tuh, hanya sedikit. Harganya itu murah. Nah, biasanya yang losmen, luas bangunannya juga kecil.
Tidak ada fasilitas lain selain kamar, wes gitu toh. Tadi kalau hotel apa? Hotel tuh kadang mereka memiliki fasilitas tambahan. Bu, kenapa bisa dijustifikasi sebagai hotel bintang 5? Oh, ternyata fasilitasnya banyak. Dia nggak hanya untuk tidur, tapi ada spa, ada fitnessnya, ada meeting roomnya, ada gymnya, tempat nge-gymnya, ada kolam renangnya. Makanya ada lapangan golfnya. Nah, coba. Itu yang bikin dia jadi bintang 5, karena semuanya tuh ada di situ. Kadang ada yang bintang 2, oh ternyata bintang 2. Kenapa? Oh dia tidak punya kolam renang, tidak ada fitness centernya, dan lain sebagainya. Beda lagi sama Wisma. Kalau Wisma, ini tidak hanya kamarnya cukup banyak, Wisma itu ya, tuh jumlah kamarnya cukup banyak, itu yang pertama. Yang kedua, Wisma itu bisa dipergunakan dalam jumlah berkelompok, dan tidak hanya untuk menginap, tapi juga untuk activity, catering, nah gitu, ya. Wisma di Kaliurang itu kan banyak, Wisma apa, Wisma, saya lupa namanya ya. Kami makrab di sana waktu itu, saya lupa namanya ya. Saya lupa lah namanya, itu Wisma. Bahkan satu kamar itu bukan untuk 2 orang lagi. Satu kamar itu bisa untuk 4 orang, 5 orang. Ada aulanya, itu Wisma. Beda lagi sama penginapan sama apa tadi satunya? Penginapan sama apa tadi? Losmen. Losmen. Beda lagi sama homestay. Nah, desa wisata itu kan biasanya punyanya homestay. Dari katanya aja sudah kelihatan, home. Stay. Home itu apa? Rumah Stay itu apa? tinggal, Artinya apa homestay itu? rumah tinggal. Rumah tinggal, atau kalau boleh kita bahasakan, ya kita hidup dan tinggal bersama yang punya rumah. Homestay itu kan artinya kamarnya tidak banyak, tidak lebih dari 20, dan yang nggak kalah pentingnya adalah tinggal bersama induk semang. Induk semangnya itu siapa? Ya yang punya rumah. Itu namanya homestay. Kalau hotel kan enggak. Tinggal sama yang punya rumah. Makan sama yang punya rumah. Tidur pun sama yang punya rumah, walaupun kamarnya beda. Gitu ya. Itu terkait penyedia akomodasi. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Oke. Kalau tidak ada kita lanjut. Penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Ya. Di mana penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi ini dia lebih banyak memberikan jasa entertainment. Contohnya apa? Contohnya apa? Yo, Sirkus, sirkus, sendra tari, sendra tari, konser musik, Kalau jazz, pertunjukan gitu masuk nggak, Bu? ya masuk, jazz, musik jazz itulah kok ya, musik jazz itu ya. Itu bagian dari penyelenggara kegiatan hiburan. Ya. Bu, kalau hiburan itu hiburan malam masuk nggak ya? Masuk. Tapi izinnya itu kan dia juga masuk di sini. Hiburan malam itu apa toh? klub, Apa? bar, Klub. Ya, klub. Yang buat acep-acep itu ya, buat dugem itu ya. Itu juga termasuk penyelenggara kegiatan hiburan. Gitu. Itu juga termasuk di dalamnya. Itu pun juga pakai izin. Oh, semuanya pakai izin kok ya. Tuh ya. Kemudian penyelenggara pertemuan perjalanan insentif, di mana perjalanan insentif ini tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi ada tujuan khususnya. Contohnya adalah mereka untuk gathering, untuk family trip, kayak begitu. Ya, untuk penyelenggara pertemuan perjalanan insentif ini. Gathering, field trip, kemudian apa orang-orang pensiunan, itu yang mau pensiun dia diajak berwisata plus menambah pengetahuan antar kalau pensiun tuh mau ngapa, mau budidaya ikan lele kayak mau budidaya apa gitu.
budidaya ikan lele, budidaya apa, ikan cobek lah, ikan apalah begitu ya. Nah, itu penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Penyelenggara pertemuan perjalanan dan insentif. Kemudian yang berikutnya adalah conference dan pameran. Contohnya apa ini yang conference dan pameran ini? Ini kayaknya mahasiswaku ke antara Maharadi sama Berlianto ini. Yang lainnya nggak ada ini. Karena senyap-senyap. Dari tadi yang jawab tuh cuma Berlian, Putri, Maharani, tok. Yang lainnya mbuh nyanti. Tak sedang makan, tak sedang apa. Nggak ada yang on cam lagi. Yang on cam kan cuma saya tuh ini. Ya ada yang on cam sih, tapi gambar pink ketap-ketop kewan atau apa itu. Apa itu? Animasi apa itu ya? Nah, konferensi dan pameran itu contohnya apa teman-teman? Itu Bu, Food and Hotel Indonesia Expo. Expo, nah sebentar, Expo itu masuknya di konferensi dan pameran atau di konferensi pameran atau masuknya di ya Expo ya di situ ya. Ya bisa Expo. Apalagi teman-teman tahu nggak? Kita itu punya loh lokasi, UGM itu punya loh lokasi yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan konferensi dan pameran. Mana coba teman-teman? GIK bukan Bu. Betul sekali. Selain GIK mana? Lapangan London Expo. Pancasila. Lapangan Lapangan Pancasila. GSP. GSP. Mana lagi? TILC bisa nggak Bu? Bisa. Loh, UGM itu apa tuh yang nggak punya? UGM itu punya semuanya. Oh, sombongnya, minta ampun ya. Sombongnya minta ampun. Kita punya apa? Akomodasi. Kita punya hotel. Kita punya wisma. UC itu kan University UC, University Club Hotel itu UC. Kita punya hotel. Untuk pertemuan yang terbaru kita punya GIK, jangan tanya saya sewanya berapa, tanyalah Pak Sidik yang sudah tahu harganya berapa sewa di situ ya. Itu sudah buat event nasional juga. Pameran mobil, itu sudah dipakai. Belum lagi di gedung pusat. Belum lagi di lapangan Pancasila. Fakultas kita juga bisa, Expropus itu bisa. Sama Wisma UGM yang depan itu yang biasanya buat kondangan, nikahan, itu juga bisa. Gitu ya, ada banyak tempat. Ya. Konferensi jangan ditanya. Kalau konferensi itu bisa levelnya nasional maupun internasional ya untuk konferensi. Seminar, konferensi itu bisa dilakukan nasional maupun internasional. Bisa di hotel maupun di kampus-kampus. Biasanya itu diakhiri dengan kelintong-kelintong. Jalan-jalan. Diakhiri dengan jalan-jalan. Gitu ya. Pameran apa? Loh, kita sudah punya kalender event yang ada di Yogyakarta setiap bulan Agustus September ya mungkin dekat-dekat inilah ya. Itu adalah Agustus udah belum ya? Artjok. Artjok Oh itu iya. apa? Hah? Pameran seni Pameran seni di Yogyakarta. JNM. Sudah belum itu? Udah kemarin. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai ya? Saya malah udah nggak ketahuan, udah nggak tahu. Dan harganya tidak murah. Orang luar Jawa itu pada datang. Kadang orang Jogja ya, maksudnya luar Jogja itu datang. Harganya itu satu orang 75.000, bayangkan. Kali berapa orang, wis berapa itu. Ya. Kemudian jasa informasi pariwisata, contohnya apa? Jasa informasi pariwisata, contohnya apa? OTA termasuk contoh nggak? Bukannya dia menyediakan dia menyediakan info paket wisata sama tiket, harga tiket juga. Nah, OTA itu kepanjangan apa? Online Travel Agent.
Berarti kalau OTA itu kan online travel agent, dia bisa masuknya kemana? Jasa perjalanan wisata. Kan TA, travel agent. Berarti ke Online, informasi nggak bisa masuk Bu dia ke jasa informasi. enggak. TIC, OTA. Bu. Apa? TIC, Tourist Information Center yang biasanya di bandara gitu. Betul sekali. TIC, Tourist Information Center, yang ada di stasiun, yang ada di bandara, yang ada di objek-objek wisata. Tapi tidak semuanya objek wisata ada ya. Kayak Malioboro itu ada. Itu namanya jasa informasi pariwisata. TIC, Tourist Information Center. Ya. Nah, informasi ini tidak hanya melalui Tourist Information Center yang ada biliknya, ada kantornya saja, tetapi bisa juga melalui online. Dari mana? Informasi itu didapat dari dinas-dinas terkait yang dia melabeli, memberikan detail informasi. Jasa informasi lainnya dari mana? Ada yang namanya komunitas yang bergerak di bidang wisata. Mereka secara kontinu memberikan updating informasi terkait perkembangan wisata terbaru di Indonesia, di Yogyakarta, seperti itu. Gitu. Ya. Nah, ini kalau kamu bisa mengerjakan jasa informasi pariwisata ya, saya tuh pernah bawa grup, beli paketnya nggak kemana-mana, saya lupa namanya siapa ya. Jadi melalui dia, sana ada nomor WA-nya. Itu layanannya apa? Bisa booking tiket Prambanan Borobudur, objek wisata Kali Suci, Kali Suci, Gua Jomplang, Gua apa, semuanya dia jualan. Jadi dia tidak hanya memberikan informasi, tapi kalau mau booking lewat dia itu bisa. Bahkan harganya per pax berapa itu dia kasih informasi. Gitu ya. Ini bisa jadi ladang usaha juga buat teman-teman yang di belakang meja aja gitu ya. Memberikan detail informasi. Nah, yang berikutnya, yang ke-10 adalah jasa konsultan pariwisata. Nah, apa itu jasa konsultan pariwisata? Ya itu. Seperti yang dilakukan Ibu Elisa sekarang ini. Selain jadi dosen juga sebagai jasa konsultan pariwisata. Yang saya bilang saya mengerjakan lava purba mangunan itu. Tuh. Saya dipakai oleh Dinas Pariwisata, Bapeda Bantul untuk mengerjakan itu. Dalam kapasitas saya sebagai ahli pariwisata. Nah itu. Tetapi untuk udah bisa menjadi jasa konsultan wisata, teman-teman harus punya pengalaman tentunya. Kedua, tidak hanya ijazah yang menyatakan dia bidangnya pariwisata, tapi juga sertifikasi kompetensi sebagai pengembang destinasi pariwisata. Gitu, ya. Oh, ini banyak sekali nih. Teman-teman kalau konsultan pariwisata itu pekerjaannya lingkupnya dari nasional. Pekerjaannya lingkupnya dari nasional sampai yang nasional maupun sampai yang lokalan. Gitu. Bu, menyenangkan nggak Bu kayak gitu ya? Ada senangnya, ada enggaknya. Terkadang jam tidur kita itu kacau karena apa? Kita harus menyelesaikan laporan. Kontraknya cuma 2 bulan, cuma 3 bulan harus segera selesai. Kalau nggak selesai, nggak laporan, nanti kita kena penalti. Gitu. Ya. Gitu kira-kira. Yuk, kalau mau belajar, mari kita belajar bersama. Baris satu ya, walaupun sudah kayak begini ya tetap harus belajar. Gitu ya. Kemudian jasa pramuwisata. Pramuwisata sendiri itu ada pramuwisata muda, ada pramuwisata madya, ada lagi tour leader. Nah, kalau tour leader itu apa, teman-teman? Tour leader itu apa, teman-teman? Orang yang memandu jalannya wisata pada saat itu. Nah, kalau memandu namanya pemandu wisata dong, bukan tour leader dong. Tour guide. Tour leader itu orang yang bertanggung jawab atas sekelompok wisatawan selama mereka berwisata. Nah, itu baru betul.
Namanya tour leader atau pemimpin perjalanan wisata, dia yang bertanggung jawab dari A sampai Z, dari pratur, intur, sampai paskatur. Kalau pramuwisata, dia, artinya kalau pramuwisata itu adalah dia yang memberikan detail informasi sebagai pemandu wisata. Nah, pemandu wisata itu golongannya banyak. Tidak akan kita pelajari di sini, karena nanti kamu ada mata kuliah kepemanduan wisata. Ada mata kuliah tour leader, jadi nggak akan kita bahas di sini. Yang penting jasa pramuwisata itu menemani, mendampingi tamu gitu ya, menemani, mendampingi tamu dan memberikan informasi. Nah, jenisnya dari pramuwisata itu banyak, pramuwisata muda, kalau anunya ya levelingnya ya, klasternya ya, muda dan madya. Kalau berdasarkan ruang lingkup wilayahnya, pramuwisata domestik internasional. Ada juga prawisata lokal. Lokal itu artinya dia yang bekerja di dalam satu objek wisata tersebut. Contoh, prawisata lokal itu yang Keraton. Keraton, Itu Borobudur, Mangkunegaran. Mangkunegaran, Prambanan, Borobudur, kayak gitu. Museum mana lagi? Museum Sono Budoyo. Ya karena dia kuasai ya cuman itu tok ruang lingkupnya. Nah, Bu, saya pengen Bu dari itu tadi ya, baru 10 ya. 12. Baru saya jelaskan 12. Terus teman-teman, Bu, saya pengen usaha jadi Bu, saya pengen jadi jasa pramuwisata. Boleh, silakan. Itu suatu peluang dan itu sangat menyenangkan. Saya sudah ngelakoni itu, tapi secara fisik kamu harus sehat, kuat. Enggak letoy-letoyan, enggak yang menye-menye. Apalagi ceweknya, capek, enggak ada. Belum mandi pun ya kurang tapi harus tough gitu ya, tough. Terus tahan banting, tahan uji. Gitu ya. Tamunya belum bangun, udah bangun, kita siapin semuanya. Nah, tetapi catatannya, kalau kamu pengen beda ada yang lain, setidaknya kamu menguasai bahasa tertentu. Lah kalau pramuwisata kamu cuma menguasai bahasa Indonesia, itu sebarannya udah banyak. Kalau saran saya, ini kan kamu ada mata kuliah pilihan bahasa ya, yang harus dipilih sekarang, ngebu itu berkelanjutan sampai nanti kamu lulus gitu ya. Selain bahasa Inggris ya, tekuni itu. Kalau bahasa Perancis ya tekuni, Mandarin ya tekuni. Karena harganya itu beda. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu harganya beda. Apalagi bahasa yang tidak banyak orang kuasai, itu jauh berbeda harganya per trip. Per trip, kalau nggak per trip, per D-nya itu udah beda. Misalnya ini ya bahasa Indonesia tuh per D-nya di harga 400. Bahasa Jerman tuh bisa harganya 700 per D-nya. Karena apa? Barang langka. Tidak semua orang bisa. Gitu. Jadi kalau kamu mau jadi prawisata, lihat dulu. Saya mau jadi prawisata yang memiliki kemampuan bahasa Korea. Misalnya, nggak masalah. Tapi kita lihat. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu paling banyak dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu pakai bahasa itu selama 1 tahun tuh wisatawan yang akan datang tuh kira-kira potensinya kayak gimana? Nah kita terus belajar bahasa Rusia gitu ya, mangel bahasanya bahasa Rusia, ternyata tamunya datangnya jarang. Tapi biasanya teman-teman, kalau kamu udah menguasai satu bahasa, itu ruang lingkupnya bukan Jogja lagi, Indonesia. Jadi kamu sebagai prawisata nggak levelnya mana? Jogja, tapi udah Indonesia. Oh kayak Elisa, kayak pinter bahasa Rusia. Nanti saya dipakai oleh Biro Jakarta. Saya dipakai oleh Biro Surabaya, saya dipakai oleh Biro Jogja. Nggak harus di Yogyakarta. Bahkan kita jemput tamunya di Jakarta. Meeting point-nya di airport Jakarta. Habis itu ketemu tamu, plus langsung. Dan biasanya wisatawan asing itu rutenya panjang, nggak pendek-pendek. Panjang, 10 hari, 2 minggu, seminggu, kayak gitu. Lah kalau wisata Nusantara pendek-pendek. 2 hari, dari gitu. Terus kemudian wisata Tirta. Namanya Tirta berarti berhubungan dengan Air. air. Contohnya wisata Tirta itu apa? Pantai.
skydiving, Kolam renang. Waterboom. Ya, Bu. Nah, menyelam, Danau. danau. Nah, pantai itu juga bisa masuk ke wisata alam ya. Pantai itu bisa air juga masuk ke terjun, marine tourism gitu ya. Apalagi Sungai, sungai. air terjun, sungai, air terjun bisa, Waduk. danau. Waterpark, water pun bisa. Ya. Waterpark bisa, water pun juga bisa. Namanya wisata tirta ya, yang berhubungan dengan air sekalipun itu dalam koridor topografi yang berbeda. Air mancur, air terjun, sama atau beda air mancur sama air terjun? beda. Beda. Kalau air mancur, berarti kan dari bawah mancur ke atas. Itu biasanya buatan. Biasanya lo ya. Tapi air terjun dari atas ke bawah, namanya terjun, air terjun, atas ke bawah, itu biasanya adalah alami. Alami. Mm-mm. Air terjun. Wah, tapi ada Bu di Singapura itu Bu. Ada air terjun di dalam bandara. Ada nggak? Ada. Namanya apa? Udah pernah lihat belum? Namanya apa? Apa Bu yang di Singapura itu? Iya, yang di Singapura yang ada air terjunnya. Tapi kan bukan alami, buatan manusia di bandara itu loh. Namanya HSBC Rain Vortex. Susah ya namanya ya. Teman-teman nggak usah perlu dari bandara. Itu masih berada di kawasan Bandara Changi. Tapi sebelah mananya tuh perlu jalan agak jauh dari bandara itu. Itu agak jauh. Tapi masih berada di kawasan bandara. Di Karena Terminal 1. Nah, karena bandaranya itu memang luas banget, Changi itu. Nggak kayak bandara kita yang cilik-cilik gitu ya. Tuh. Nah, terakhir usaha wisata berikutnya adalah spa. Apa teman-teman? Spa. Spa, Spa, sauna, pijat, refleksi, pemandian dan air panas, Jemari. pernah jemari. Nah, itu kan merek ya. Jari jemari itu kan merek, refleksiologi itu ya merek. Iya Nah, Bu, enak banget sih. itu bagian dari spa. Harganya berapa? 100.000 kalau belum naik ya. 100.000 60 Belum. menit. 100.000, bener ya? 100.000 60 menit. Nanti ada welcome drink-nya. Oh, penak pol. Jos. Lek jamari ada yang cuma kakinya tok yang dipijeti. Itu ya ada. Ada yang seluruh Di badan. salon juga ada Bu. Di mana? Di salon-salon gitu. Termasuk nggak Bu? Oh, salon itu kan labelnya wis salon. Tapi salon dan spa. Nah, dilihat dulu perizinannya. Dia core-nya lebih banyak ke salonnya atau spa. Kalau salon itu kan lebih ke salon itu ada rambut dan muka. Rambut, muka, badan. Ini namanya kadang orang itu saat seneng-senengi loh. Suka-suka dia mau menjustifikasi usahanya itu apa. Oh, punya saya namanya salon dan spa. Terkadang orang tuh bingung loh, ternyata izin usahanya itu adalah salon, bukan spa. Padahal spa itu jelas ruang lingkupnya untuk wellness ya, untuk kesehatan. Tuh. Nah, itu kadang orang justifikasi nih tok, Mbak. Padahal mereka loh, begitu dilihat aktiviti di dalamnya perizinannya adalah salon, bukan spa. Nah, saya tambahkan lagi hotel bintang 5 itu salah satunya untuk bisa di hotel bintang 5 itu dia juga menyediakan spa di dalam hotel. Jadi kalau orang mau spa nggak perlu keluar. Tinggal calling atau berangkat ke ruangan yang khusus untuk spa itu ada. Itu salah satu salah satu dia scoringnya ke bintang itu ya ada spa-nya aja juga. Itu ya. Ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Ya, Bu, mau tanya. Ya, Dea Kosa. Kamu pakai nama Dea Kosa ya?
Kalau pemandian air panas masuknya wisata tirta apa spa, Bu? Kan relaksasi juga. Pemandian air panas dilihat sumber mata airnya dari mana. Biasanya dilihat sumber mata airnya ya. Kalau sumber air panasnya itu kayak yang ada di Dieng, Parangkusumo gitu kan, mata airnya tuh mata air alami gitu ya. Berarti itu masuk wisata tirta. Nah, kalau yang di spa itu kan pemandian air panasnya apa istilahnya? Aku lupa namanya. Spanya, saunanya atau mandi. Buatan. Nah, spanya, saunanya itu kan buatan. Dibuat untuk orang-orang yang bisa untuk menambah stamina, melepaskan rasa lelah gitu. Beda kalau wisata tirta kayak yang di Parangkusumo itu. Kemudian di mana lagi ya kok saya lupa ya namanya. Di Wonosobo Dieng itu saya namanya lupa, tapi saya sudah pernah di situ. Yang di mana di situ tuh ada zat sulfurnya yang itu mengakibatkan perabot kerannya itu cepat cepat karatan. Cepat aus, cepat karatan. Gitu. Ya, beda Ini Bu, sama banyu alam Bu. Hah? Iya, Farah? Banyu alam di Tingan itu Bu. Yang di Dieng. Pokoknya sebelum belum nyampe dia nggak belok ke kiri, turun, lihat gitu. Saya lupa namanya apa itu ya. Tapi saya masih beroperasi apa enggak saya nggak tahu gitu ya. Kalau spa itu kan nggak ada bau-bau belerangnya, nggak ada bau belerangnya dan itu disiapkan untuk apa ya, bagian dari spa itu tadi. Beda Kosa Harjuna Davi. Beda ya. Nah, kalau yang spa kayak aduh baterainya tong. Itu sudah beda lagi. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada, Bu. Oke, Itu Bu, Pak. mau tanya Bu. Kalau hotel yang harian tadi jadinya masuknya apa? Hunian apa? Yang Atau mana? apa Bu? Yang mana? Hotel yang per hari tadi loh. Itu maksudnya kos-kosan. Hotel per hari. Hotel memang per Iya, hari. Eko Hotel, Hotel. Ya maksudnya kayak Oyo gitu-gitu loh Bu, termasuk akomodasi atau apa? Oyo, Red Door, itu termasuk akomodasi karena sewanya kan memang per hari gitu ya. Yang tidak masuk dalam akomodasi itu adalah apartemen dan kos-kosan. Berarti dilihat jangka waktunya penginapnya. Iya. Dan izinnya juga itu tadi loh, izinnya itu kan kos-kosan. Jadi kayak apartemen kan tuh hunian yang durasinya cukup lama ya. Sedangkan apa tadi satunya apartemen, kos-kosan itu kan lebih pada hunian yang cukup lama juga. 1 bulan, 2 bulan, walaupun faktanya itu dipakai cuman sebentar. Kelas kemarin ada yang tanya, Bu, di Jakarta tuh ada loh Bu apartemen. Itu yang dipakai cuma jam-jaman. Hah? Saya malah kaget. Emang ada apartemen yang disewakan secara jam-jaman? Ada, Bu. Tempatnya bagus nggak? Bagus, Bu. Coba logikanya. Apartemen dipakai untuk jam-jaman. Kamu dan saya pasti tahu kan tujuannya kalau sewa kamar hanya untuk jam-jaman itu untuk apa? Ya enggak? Iya, Ya kita sudah sama-sama dewasa tahu. Ya kok sewa cuma jam-jaman. Namanya apartemen kan biasanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu jam-jaman. Berarti untuk konotasi yang tidak baik. Terus pada akhirnya teman-teman mikir, loh Bu, kenapa nggak di hotel? Loh, jangan salahkan saya. Jangan tanya ke saya. Tanyalah pada yang sewa. Tapi dari situ kita bisa melihat kenapa mereka sewanya apartemen bukan hotel. Karena perizinan masuk ke apartemennya itu jauh lebih mudah daripada ke hotel. Nggak perlu tanya identitas. Ya, identitas itu perlu, tapi kan nggak serigid hotel. Nunggu di lobi dulu, tek, 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 meninggal identitas itu ya. Dan yang lebih penting lagi apa? Privasinya. Privacy itu terjaga.
Untuk yang orang-orang yang niatnya tidak baik itu ya, private-nya lebih terjaga. Beda sama hotel, kadang ketemu si A, si B, si C, si D, wah banyak. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kita lanjut. Loh, kok nggak bisa? Nah, GIPI. GIPI itu apa? GIPI itu adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Di mana di GIPI ini? Di Indonesia ada, di Yogyakarta tuh ada GIPI. Ketuanya adalah Pak Bobi, yang anaknya sedang sekolah S2 di tempat kita. Usaha core-nya dia adalah Biro Perjalanan dan Hotel. Dia ketua GIPI-nya. Ketua GIPI-nya. Nah, anggotanya itu siapa? Anggotanya bisa para pengusaha pariwisata, pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha biro perjalanan, pengusaha transportasi itu bisa. Bisa juga dari asosiasi, seperti asosiasi HPI, bisa juga asosiasi biro perjalanan wisata, banyak. Terus kemudian ada asosiasi profesi juga. Ada tour leadernya di situ, ada macam-macam. Dan asosiasi lain yang terkait dengan pariwisata, contohnya apa? Desa wisata. Oke. Kok ini buka pagar air? Contohnya apa? Desa wisata. Gitu ya. Ada banyak macam. Nah, kemudian siapa saja yang jadi anggota GIPI itu? Apa namanya? Sebentar, balik. GIPI itu tadi. Kemudian setiap daerah itu pasti ada Badan Promosi Pariwisata. Kalau ini kan Badan Promosi Pariwisata Indonesia, ada Badan Promosi Pariwisata Daerah. Yang terdiri dari apa? Perwakilan dari asosiasi pariwisataan minimal itu 4 gitu ya. Asosiasi apapun itu. PHRI, HPI, Asita dan lain-lainnya silahkan monggo. Putri Persatuan Usaha Wisata Tirta, Putri itu ya. Kemudian wakil dari asosiasi profesi ada 2 orang juga, kemudian wakil dari penerbangan, pengusaha dalam penerbangan juga ada. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah apa? Akademisi. Nah, Badan Promosi Pariwisata salah duanya itu berasal dari pakar atau akademisi. Gitu. Ya, karena apa? Jadi semua unsur itu ada di dalamnya. Jadi cara pandangnya dari aspek penerbangan kayak gimana, dari aspek akademisi kayak gimana, dari aspek perhotelan gimana, itu lengkap semuanya. Sehingga kita bisa memikirkan, oh, pariwisatanya itu mau kita buat kayak gimana, karena kita punya satu visi. Gitu ya. Next. Coba dilihat gambar tersebut. Apa yang ada di pikiranmu begitu lihat gambar itu? Kelebihan wisatawan di Bali. Tidak. Apa? Wisatawan di Bali itu terlalu banyak, yang dimana penanganan untuk sampahnya juga kurang. Jadi karena wisatawan banyak yang nyampah juga. Nah, teman-teman, Pencemaran, Bu. pencemaran itu nggak hanya air, udara ya. Pemandangan tuh ya tercemar ya, melihat orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya sejujurnya Bali itu sudah over carrying capacity, sudah over tourism. Tetapi kenapa masih ramai dikunjungi? Bagaimana mitigasinya dengan kondisi seperti ini? Mitigasi kita kayak gimana kok kondisi kayak gini? Ya, kalau saya tanya, kalau kamu bagian dari mereka, kamu duduk di situ nyaman nggak kira-kira dengan kondisi seperti itu? Tidak. Kenapa nggak nyaman? Pasti bau juga karena banyak sampahnya. Sesek, Bu, kalau banyak orang. Sesek. Yang niatnya mau menghealing, menghilangkan penat, nah di situ mah tambah penat. Belum nanti ada yang lewat adol wedang atau menawarkan jasa pijet lah.
kacang goreng lah, kacang godok lah, apa. Jadi privasinya kurang. Kemudian sampah, teman-teman lihat, itu sampah plastik banyak nggak di situ? Banyak. Itu sebenarnya bisa diolah. Sampah plastik, sampah botol. Bali itu kan rata-rata yang ke sana bukan minum cola, bukan minum es teh 3.000, bukan minum apa jenis pop ice. Tapi mereka ke Bali itu rata-rata minumnya apa? Bir. Azul, Apa? Azul. Azul. Alkohol. Alkohol. Bir lah. Minimal bir. Kalau alkohol itu kadang dia harus beli ke kafe gitu ya. Bir itu dijual dengan bebasnya di minimarket yang ada di Bali. Saya nggak tahu ya bir itu kayak gimana. Apakah dia modelnya botolnya bisa dipakai lagi, dikumpulin pakai lagi atau tidak. Maksud saya kayak Coca-Cola dulu ya. Coca-Cola, teh botol, Pepsi itu kan kadang botolnya taruh di krat lagi, nanti diambil, dicuci, terus diiseni lagi gitu ya. Kalau bir kan kayaknya enggak ya. Bir itu kan kayaknya enggak ya. Nah itu sebenarnya bisa didaur ulang. Didaur ulang lagi, kemudian dimanfaatkan untuk apa? Bisa untuk kerajinan. Diproses dengan suhu yang sangat tinggi. Tapi biayanya mahal ya, alatnya mahal ya. Diproses dengan suhu yang sangat tinggi, dihancurkan. Botol-botol bir itu yang notabene rata-rata warnanya, bir bintang itu warnanya hijau, ada juga yang warnanya putih, itu disendirikan sesuai warnanya. Kemudian dihancurkan dalam suhu yang tinggi, meleleh, dan dicetak lagi menjadi kerajinan. Itu bisa. Tapi tidak banyak yang melakukan itu, mengolah sampah untuk itu. Dan itu menghasilkan uang. Barang yang tidak berguna menjadi berguna. Yang memiliki nilai jual. Gitu. Ya. Kalau ada kondisi kayak gini, gimana kita mitigasinya? Nah, udah kelihatan itu. Over capacities. Otomatis jumlah orangnya banyak, itu juga pengaruh ke daya tampung terhadap fasilitasnya. Orang sebanyak itu kamar mandinya kurang, dia tetap tidak mumpuni, ya kan? Kemudian di situ juga, di situ juga akan ada pergeseran komersialisasi sosial budaya yang dilakukan. Apa itu komersialisasi budaya? Melalui apa? Contohnya apa? Contohnya apa, teman-teman? Apa contohnya? Contohnya di Bali itu banyak sekali sosial budaya atau budaya tari-tarian di mana itu tidak untuk sakral lagi, tidak ada nilai artnya, tidak ada nilai sakralnya, tetapi sudah dipertunjukkan, dipertontonkan sebagai suatu atraksi. Ya, kira-kira begitu. Kemudian ada pergeseran, ada perubahan. Kemudian ada ekonomi lokal, di mana yang diuntungkan ini hanya daerah-daerah tertentu saja. Nah, contohnya apa? Gentrifikasi ini. Gentrifikasi ini adalah perubahan sosial budaya ya, perubahan sosial budaya masyarakat karena apa? Kawasannya jadi ramai, kawasannya jadi elit, semakin berkembang begitu ya. Kemudian berkembang dan elit tapi oleh pendatang gitu ya. Dan kemudian mereka digusur. Hilang. Oleh siapa? Oleh orang-orang besar, oleh investor-investor besar. Itu yang sudah terjadi saat ini di Bali. Itu sudah terjadi di Bali, itu juga terjadi di pulau-pulau lain. Nah, gimana upaya penanggulangan untuk kondisi-kondisi seperti ini? Mengantisipasinya kayak gimana? Kembali lagi apa yang kita demo kemarin terkait dengan pajak. Kemudian apa lagi? Satu, menaikkan pajak. Dua, pemberian moratorium untuk penghentian pembangunan fisik secara besar-besaran. Dan salah satu upaya tadi, membuat, ini kan over tourismnya kan di Bali, membuat 10 Bali baru.
membuat 10 Bali baru. Melalui apa? Destinasi prioritas, destinasi super prioritas. Nah, dari situ nanti barulah. Jadi supaya nggak over tuh dipindahkan, dialihkan. Orang tuh nggak hanya fokus ke Bali, tapi bisa mencar-mencar ke tempat lain. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan dulu. Alah. Contoh, case study kedua. Regulasi dan praktik perlindungan cagar budaya lingkungan dan wisata berkelanjutan. Ini lokasinya di Solo. Siapa anak Solo? Siapa yang orang Solo nih? Siapa yang orang Solo? Nggak ada. Nggak ada bukannya. Nah, apa yang terjadi? Itu adalah bangunan heritage yang dimanfaatkan untuk attraction. Heritage yang perlu dilindungi dan dijaga. Tetapi peraturan-peraturan yang ada, itu ada fokus kajiannya terkait dengan cagar budaya, perlindungannya, sanksinya jika melanggar lingkungan dan usaha. Ada banyak peraturannya. Itu ya. Tetapi ada sebagian yang itu tidak sesuai dengan RT RW-nya. Rencana tata ruang, rencana wilayahnya. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Berarti kalau misalkan kawasan cagar budaya gitu, bangunannya nggak boleh diubah? Nggak boleh. Tempat Terus kita. cuman Gimana? dirawat gitu doang, Bu? Dirawat. Boleh nggak sih dipercantik kayak depan-depannya gitu? Dipercantik boleh, tapi tidak dipercantik itu boleh, dirawat boleh, tapi tidak merubah fasad bangunan aslinya, gitu. Tidak merubah bentuk fasad asli bangunannya. Boleh. Jadi tanpa merubah bentuk bangunan yang pure itu. Contohnya kampus kita itu kan bagian dari heritage. Gedung pusat itu kan ya, kalau Gerasa Pramana saya nggak bilang ya. Gedung pusat itu iya. Dari luar kan kelihatan old gitu ya. Tapi kalau kalian masuk di dalamnya, bodoh ngeri. Di dalamnya AC-nya 2 PK, ujung sana ujung sini. Untuk yang ballroom ya, yang untuk pengukuhan guru besar dan lain sebagainya, gede sekali itu. AC-nya sana sini. Tapi itu kan bangunan heritage termasuk. Enggak, itu ditambahkan lift itu karena kebutuhan khusus. Ada 1 lift di pojokan ditambahkan itu. Oh ya, kampus kita juga begitu. Kampus kita itu heritage. Tapi kan dalamnya gimana? Ya tetap ada lampu, tetap ada AC. Ya toh? Nah, sedangkan AC itu kan harus dijebol. Lewat mana dulu? Oh, atap, biar nggak rusak tembok. Biar tidak merusak temboknya lewat mana? Lewat atap dan sebagainya. Harusnya kalau heritage itu diperlakukannya seperti itu. Contohnya lagi mana? Museum Sandi. Siapa yang tahu Museum Sandi? Pojokannya McD. Itu yang ban-ban itu loh, ban-ban tuh masuk pojokan tuh namanya Museum Sandi. Itu juga bagian dari heritage, bangunan 2 lantai itu. Tapi jadi apa? Museum. Bisa dimanfaatkan untuk museum. Bangunannya tetap asli seperti itu, tidak ada yang dirubah. Tapi di dalamnya itu ditambahi sekat, itu nggak apa-apa. Gitu. Pabrik gula Gondo apa ya itu? Klaten tuh Gondo apa ya? Saya lupa. Gondo Kusumo, Gondo Winangun, itulah. Sama di sana itu juga beda. Jadi selama bangunan itu tidak merubah fasad bangunan aslinya, masih diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu, pembatasannya itu ada. Nggak langsung dibrek, ganti lagi enggak. Ya. Dulu ada bangunan yang mau dipakai untuk hotel. Dibangun untuk hotel, padahal itu adalah bangunan heritage. Saya ikut sebagai tenaga ahli. Sudah sosialisasi ke masyarakatnya, akhirnya sampai sekarang nggak goal. Karena izinnya nggak keluar. Karena itu heritage. Jadi maksudnya ini bangunan 2 heritage di tengah itu, ini sebagai simbolnya. Kemudian kanan sama kirinya itu nanti hotel yang bangunan baru, tapi tetap nggak diizinkan. Kenapa?
Karena dalam pembangunan yang baru kanan dan kirinya, yang tengah itu sebagai simbol heritage-nya, nanti kan masuk alat-alat berat, dong, 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 bikin aspal, apa namanya, bikin parkiran, bikin apa, dong, 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 itu kan mengganggu fasilitas bangunan, bisa ambruk dia nanti. Lah kalau heritage-nya ambruk, terus apa yang mau diperjualbelikan, apa yang mau dipertontonkan lagi? Makanya itu dijaga. Sampai sekarang masih ditutup pagar. Lokasinya di pusat kota. Kalian pasti nggak akan menyangka itu isinya adalah heritage di dalam situ. Karena tutup rapat. Ditutup rapat. Nggak kelihatan. Oh, saya sudah pernah itu heritage. Sejarahnya tahu kayak gimana. Dan itu tanah punya siapa, saya tahu. Nggak bisa diakses. Sampai sekarang. Perizinannya nggak keluar. Ternyata perizinannya keluar itu nggak hanya karena itu, tapi karena apa? Itu akses yang sangat ramai. Kalau itu di situ jadi hotel, wah bahkan bakal menjadi kemacetan yang luar biasa. Itu juga nggak keluar. Izinnya dari Disub itu juga nggak keluar. Repot sekarang tuh membangun apa-apa. Gitu ya teman-teman ya. Baik, waktu sudah menunjukkan 1:40. Semuanya hadir ya, nanti saya absen ya. Saya akhiri sampai Hadir. di sini. Selamat siang teman-teman, minggu depan kita offline ya. Siap. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Ya. Bu. Makasih, Bu Elisa. Sama. Bu, materinya dikirim ya, Bu. Ya, semester. Oke, Semester ya. terima kasih, Bu. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Hidup mahasiswa.